Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat obat riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sekarang di tanggal 20 Februari hari Sabtu 2021 di daerah Cibubur, saya akan mewawancarai rekan tim baru dari kantor hukum WP Locom. Ini bukan tim baru sebetulnya, orang yang telah lama berkecimpung di dunia advokat. Terutama saya dengan beliau ini sudah sekitar 2013, 2009 saya ketemu dengan beliau, sama-sama di Fakultas Hukum. Kita sama-sama mendalami ilmu, kita lulus, kita buat LBH, ternyata memang harus berpisah di LBH itu. Tanpa pikir lama, saya akan panggil teman saya, Abang Kronika Tampo Bolon SH. Selamat siang, Bang. Siang. Ya. Gimana kabarnya, Bang? Baik. Dan saya Wandoyo. Iya. Kesibukannya apa sekarang nih, Bang? Kesibukan saya berprofesi sebagai advokat, dan sekaligus saya saat ini sedang menjalankan operasional Lembaga Bantuan Hukum Terang Bangsa yang saya dirikan di tahun 2020 kemarin, tepatnya di bulan Oktober. Berarti Oktober ya, Bang, ya? Baru berdiri ya? Ya. Oke. Kiprahnya udah selama Oktober ini ngapain aja nih, Bang? Maksudnya kiprah di LBH ini? Iya, udah. Ya, kiprah LBH sejak Oktober 2020 sebenarnya nggak terlalu banyak juga. Karena apa? Karena memang kita kan baru merintis. Yang paling bisa saya sampaikan, mungkin kita sempat menangani kasus anak berkonflik dengan hukum. ABH ya? ABH. Anak berkonflik dengan hukum. Ya. Jadi memang kasus ini cukup menarik perhatian publik, karena memang kasus ini kita tahu waktu ada pengesahan ya tentang RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, dan memang waktu itu menarik perhatian massa sehingga tidak sedikit massa yang ikut berdemonstrasi ketika itu. Lantas anak-anak ini pun sebenarnya ikut demonstrasi, tapi dalam kaitannya bukan sebagai pelaku anarkis sebenarnya dalam fakta yang kita peroleh kepada si anak gitu. Tapi mereka hanya cenderung ikut-ikutan. Karena apa? Karena mereka tidak ada pengetahuan yang benar apa itu demonstrasi, dan pada intinya mereka hanya melihat bahwa undang-undang yang disahkan itu dianggap melukai keadilan publik, mencederai keadilan publik, tapi mereka tidak mengerti bahwa apakah betul undang-undang Cipta Kerja tersebut murni atau sepenuhnya mencederai kepentingan publik atau keadilan publik. Seperti itu. Berarti kurangnya edukasi mungkin ya? Betul, kurangnya edukasi. Karena apa ya? Karena mereka juga masih sebagai siswa SMK, dan ketika itu tidak ada yang mengarahkan mereka, dan mereka juga tidak pernah ikut dalam suatu organisasi yang betul-betul fokus concern menelusuri tentang baik atau tidaknya suatu peraturan undang-undang bagi kepentingan publik. Seperti itu. Kita kan kenal 2009, Bang, di kampus kita tercinta, Iya. Taman Buku ya. Ilmu kudu. Ya, lalu kita lulus di 2009 ya, 2013 kita memencar sampai saya ikut PKPA di UI, Abang di FAP Dulau gitu kan. FAP Ya. FAP Dulau. Nah, akhirnya kita ketemu lagi di 2015 ya masalahnya. 2014. Sekitar akhir 2014. Kita ngebuat LBH, PBH namanya. Iya. Pusat Perkumpulan Bantuan Hukum Ramone. Iya. Nah, ada konflik-konflik kecil di dalam itu yang harus kita bertahan setahun ya, Bang ya? Ya, kurang lebih setahun Kan? Dengan beberapa rancangan dan pengalaman saya di LBH juga sebelumnya sebagai administrasi di LBH, ya berjalanlah itu LBH selama setahun kurang lah
kita cepat sewa kantor juga yang walaupun kutip virtual office tapi optimal gitu kan. Habis itu abang ngilang kemana nih? Setelah itu memang saya lebih banyak bereksperimen, berpetualang dengan kasus-kasus yang menurut saya ketika itu sebagai advokat adalah sesuatu yang membanggakan. Saya nggak tahu ya, bagi saya pribadi ketika saya baru dilantik sebagai advokat muda, dan saya bisa menangani kasus besar, itu bagi saya merupakan suatu prestasi ketika itu. Padahal setelah kita semakin dewasa secara pemikiran, semakin banyak pengalaman, ternyata itu bukan satu-satunya hal yang bisa dianggap sebagai prestasi ketika itu. Dan itu ya bagian dari pengalaman, bagian dari pembelajaran saya. Semakin di sini semakin bijak untuk melihat apakah suatu kasus ini mempunyai kegunaan, mempunyai manfaat bagi diri saya sendiri atau khususnya bagi orang lain, dan khususnya juga bagi penegakan hukum. Dan itulah yang membuat saya semakin kesini semakin belajar bahwa dalam advokat dalam memilih kasus bukan hanya sekedar untuk memperoleh dalam tanda kutip penghasilan. Memang advokat harus punya penghasilan karena biar bagaimanapun dia bekerja dan dia harus dapat penghasilan. Tapi bukan hanya sekedar dapat penghasilan, tapi advokat juga harus memikirkan apakah kasus ini mempunyai manfaat kegunaan bagi orang lain dan juga khususnya bagi penegakan hukum, sehingga penegakan hukum betul-betul bisa kita tegakkan sesuai dengan aturan. Berarti intinya ini setelah beberapa tahun kita berpisah, langsung abang mendirikan LBH lagi. Apa panggilan juga, panggilan hati, apa panggilan apa nih bang? Ya, jadi waktu 2015 kita sempat vakum PBH Ramone. Saya berpetualang tadi yang seperti saya bilang. Lalu saya join atau saya bergabung dalam suatu perusahaan swasta yang menurut saya terbesar dalam lingkup atau bidang personal care dan juga tentang food and beverage. Dia salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Saya masuk dalam legalnya di sana. Lalu setelah itu saya keluar dan memang dalam panggilan hati saya memang punya kepanggilan untuk fokus concern ke lembaga bantuan hukum. Jadi saya mendirikan lembaga bantuan hukum. Ya, alhamdulillah sampai sekarang lembaga bantuan hukum itu banyak yang dukung, banyak yang support, bahkan dari segi fasilitas juga ada yang menyediakan sarana prasarana fasilitas secara gratis. Ya, akhirnya sudah mendapat pelajaran bahwa memang walaupun kita mencari nafkah, berarti ada nilai manfaat harusnya. Betul, jadi itu. Jadi tidak serta-merta ya nafkah itu penting, cuma yang lebih penting adalah manfaat dan buat orang lain, bang ya. Betul. Saya juga mending ngomong kayak gini bang ya, sebetulnya. Apa sih yang membuat abang tuh mau bergabung dengan WP Law Firm nih di channel YouTube ini? Iya. Pada prinsipnya saya bukannya berarti saya sombong ya, bukan berarti saya merasa diri saya punya kapasitas lebih atau punya kemampuan lebih. Banyak rekan-rekan saya yang mengajak saya untuk mendirikan suatu kantor hukum advokat seperti itu. Tidak salah dan itu sesuatu yang sah-sah saja sebenarnya. Namun ketika saya bertemu dengan rekan saya Wandoyo, saya melihat dalam pribadinya si Wandoyo, walaupun saya berbeda keyakinan ya, berbeda agama. Beliau memeluk agama Muslim, saya memeluk agama Kristiani. Namun saya melihat dalam pribadinya Wandoyo, dia mempunyai prinsip-prinsip yang menurut saya itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum Tuhan seperti itu. Jadi kami punya kesamaan dalam segi penegakan hukum. Kita tidak bermain-main dalam penegakan hukum. Kita serius, kita sungguh-sungguh dalam penegakan hukum gitu. Kalau memang orang itu salah, misalkan ya, kita akan bela dia bukan untuk benar, bukan untuk mendapatkan kemenangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si klien, tapi kita akan bela dia sesuai dengan hak-haknya. Kita akan pastikan bahwa seluruh hak-haknya itu dipenuhi dengan baik, penegakan hukum prosesnya berjalan dengan baik, dan dia mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang disediakan oleh hukum gitu. Itu yang saya melihat dari rekan saya Wandoyo. Makanya saya memilih untuk saya akan bergabung dengan WP Law Firm. Sebisa mungkin saya akan
berkontribusi yang baik, memberikan yang terbaik buat WP Law Firm. Seperti itu. Jadi kalau prinsip dari WP Law Firm itu nafkah memang jadi incaran utama, tapi kemenangan tangan Tuhan. Ya. Usaha tetap harus dijalankan semaksimal mungkin. Betul. Hasil biarkan Tuhan yang menentukan gitu Bang ya. Betul. Jadi kalaupun kita di posisi membela yang salah, tapi kita tidak membenarkan perbuatan itu, Betul. hanya memberi apa ya namanya hak-hak yang memang diatur dalam undang-undang gitu Bang ya. Betul. Tapi yang jadi apa ya, pasti abang banyak lah yang meminang lah ini kan di dalam kata hukum, apalagi pengalaman abang saya lihat dari sisi apa ya hukum juga abang lebih menguasai gitu kan. Enggak lah, sama kita sama belajar. Sama belajar, tapi Masih belajar tapi kan. pengalaman beliau ini memang cukup menarik saya bilang. Udah pernah di LBH Jakarta sebagai asisten pengacara publik dan David Tobing apa advokat ada itu ya. Advokat khusus perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen. Wah, ini masih banyak lagi. Saya kan lurus terus ke LBH terus, makanya apa namanya mati satu tumbuh 1000, bikin lagi yang memang sejalan, dan alhamdulillah memang di WP Law Firm ini saya menemukan nilai-nilai Tuhan, nilai Allah saya bilang kan. Walaupun kita beda keyakinan, ya selama apa namanya tujuan kita adalah untuk mencari keadilan. Mencari keadilan bukan untuk mencari kemenangan, betul Bang ya? Betul. Kemenangan adalah hak Tuhan, Betul. hak prerogatif Tuhan. Kita cuma hanya berusaha. Begitu juga kita mencari nafkah, kita hanya berusaha. Betul. Nah ini harapan terakhir ya Bang kali Bang ya, harapan abang untuk WP Law Firm, dan mungkin nanti personil WP Law Firm juga bergabung dalam Komnas PA DKI Jakarta. Ada Bang ini juga sebagai ketua bidang administrasi hukum di Komnas PA, dan saya juga kan sebagai ketua advokasi dan reformasi hukum, dan mungkin nanti kita akan melakukan kerjasama dengan LBH Terang Bangsa untuk menjadi mitra yang baik untuk penanganan hukum Komnas PA DKI Jakarta. Kita mungkin akan membuat apa ya MOU atau apa yang jelas sih untuk khusus Jakarta. Insya Allah Komnas PA DKI Jakarta itu akan bergabung dengan Terang Bangsa. Oke. Semaksimal kita. Sekali lagi, kalau saya lihat prospek dari awal kita adalah ABH ya Bang ya. LBH kita ABH terus kan. Ya. Kita tangan ABH kebetulan memang kita pernah mengadakan apa ya semacam penyuluhan masyarakat, pernah ya gitu ya. Penyuluhan tentang ABH, anak perundungan hukum, narkoba, IPWL kalau nggak salah gitu ya. IPWL. Terus inilah jadi concern saya, makanya mikir kenapa orang lain, ada Bang Rambo dan tim. Kira-kira timnya berapa nih Bang di LBH Terang Bangsa nih Bang? Iya. Untuk tim kita ada advokat dengan saya 5 orang yang aktif, yang akan mereka siap untuk memberikan pelayanan bantuan hukum, dan juga 1 advokat magang yang ikut bergabung. Jadi kami memang personil untuk sementara saat ini ada 6 orang. Namun karena memang kita masih dalam proses ini ya pendirian, kita dalam proses menjalankan operasional dengan baik, maka sementara ini kami masing-masing masih sibuk dengan profesi kami advokat masing-masing, sampai nantinya memang kita bisa dapatkan manajemen operasional yang baik, dan kita bisa bersama-sama memberikan layanan bantuan hukum melalui LBH Terang Bangsa ini semaksimal mungkin. Apa harapan di WP Law Firm timnya atau apa gitu kan? Kebetulan kan di sini sudah ada Bang Edi Budianto. Dia kalau di SKU ya adalah kan direktur operasional, saya direktur utama. Yang di Bogor kita juga punya ada namanya Bang Sogi. Ya memang kita mau mengefisiensi waktu gitu kan. Kalau untuk perkara riba saya nggak mungkin ngajak beliau, kecuali memang apa namanya udah formal, udah umum lah. Kalau misal umum pastilah. Yang jelas tujuan kita cuma satu, untuk keadilan. Nah harapan abang kedepannya WP Law Firm seperti apa, dan keinginan abang seperti apa? Iya, harapan saya untuk WP Law Firm adalah tetaplah menjadi kantor hukum yang menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Tetaplah menjadi kantor hukum yang terus berjuang bagi orang yang mengalami kesewenang-wenangan atau ketidakadilan.
teruslah memberikan layanan bantuan hukum yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan. Dan rekrutlah atau ajaklah advokat-advokat yang mempunyai kesamaan visi dan misi, kesamaan prinsip, sehingga gerakan penegakan hukum yang dilakukan oleh advokat semakin luas dan semakin bisa berdampak bagi masyarakat khususnya dan bagi penegakan hukum di Indonesia. Mungkin itu. Itu ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang Ramon atas waktunya yang cukup singkat. Semoga kalau kata kita, semoga kita mendapat ridho Allah, ridho Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan ini. Amin. Kita akan, ya tujuan tadi saya tekankan, tujuan kita adalah mencari keadilan untuk apa, hasil tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terima kasih Bang atas pergabungannya, semoga berkah. Bismillah. Ya, terima kasih semuanya sahabat Tobat Tiba, sahabat teman-teman semua di sana penegak keadilan. Inilah wawancara kami di kantor LBH Terang Bangsa. Semoga juga bisa menjadi rumah para pencari keadilan yang ingin menuntut keadilannya, yang ingin mencari keadilannya. Terima kasih. Jazakallahu khair. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.